Selamat malam Pak Rudi. Di sini Suci izin mempresentasikan topik Suci yaitu What is an effective leader? Leader itu ada dua, ada leader kemudian ada leadership. Leader itu adalah seseorang yang mempunyai pengaruh untuk orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sedangkan leadership yaitu sebuah proses memimpin sebuah grup dan mempengaruhi grup itu untuk bisa meraih tujuan grupnya. Kemudian ini ada early studies about leadership. Tapi Suci tidak akan memberikan contoh kasus pada early studies ini karena nanti akan ada new studies about leadership. Namun early leadership ini mempelajari tentang traits atau sifat-sifat, kemudian behaviors atau tindakan. Traits ini ada drive, kemudian desire to lead, honesty and integrity, self-confidence, intelligence, job relevant knowledge, and extraversion. Kemudian ada behaviors. Behaviors di sini terbagi menjadi 4 studies. Yang pertama dilakukan oleh University of Iowa yang mereka mengkategorikan behaviors of leadership itu ada 3, itu autocratic, democratic, and laissez-faire. Kemudian dari Ohio State Studies ada initiating structure dan consideration. Terus dari University of Michigan studiesnya adalah berfokus pada employee oriented, kemudian pada production oriented. Dan yang terakhir ada managerial grid, yaitu concern for people and then concern for production. Di sini what do the contingency theories of leadership? First, teori kontingensi sendiri adalah teori manajemen yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik pun untuk memimpin, mengorganisir, atau membuat keputusan karena efektivitas sangat bergantung pada situasi spesifik yang dihadapi. Bisa disebut secara singkat mungkin situasional. Di sini ada beberapa studies dari Fiedler, Blanchard, kemudian leader participation, dan path goal. Kemudian ada modern views on leadership. Ini yang menjadi studies terbaru dari leadership. Yang pertama, leader member exchange. Nah, teori ini menekankan bahwa kualitas hubungan antara pemimpin dan tiap individu bawahan itu sangat penting. Ada anggota yang masuk in group atau beberapa orang dalam anggota yang dianggap berkualitas tinggi, kemudian mereka juga diberikan dukungan, kepercayaan, serta akses lebih dari manajer. Kemudian ada out group atau hubungan intensitas yang rendah, jadi tidak mendapatkan privilege seperti in group. Kemudian ada transactional leadership. Kepemimpinan ini berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan, bahwa pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman berdasarkan kinerja tugas. Jadi dalam leadership transactional ini berdasarkan ukurannya kinerja dari karyawannya saja. Kemudian transformational leadership. Pemimpin transformasional mendorong perubahan, membangkitkan motivasi dan komitmen bawahan melalui visi bersama, perhatian individual, dan stimulasi intelektual. Kemudian ada karismatik, yaitu gaya kepemimpinan berdasarkan karisma pemimpin. Pemimpin dianggap memiliki kepribadian yang kuat, menginspirasi pengikut secara emosional, serta menciptakan visi yang kuat dan pengikutnya loyal. Kemudian ada visionary, seperti makna dari katanya itu pemimpin yang berfokus pada visi jangka panjang. Kemudian case studies dari leader member exchange, yaitu pada perusahaan multinasional, sebuah paper menjelaskan gaya kepemimpinan transformational leadership ini, yaitu dalam konteks LMX, pemimpin membangun relasi dekat in group dengan beberapa anggota tim, memberi mereka akses, dukungan, dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Sementara out group tidak mendapatkan hal tersebut, yang berpengaruh pada kinerja, loyalitas, serta organizational citizenship behavior. Kemudian transactional leadership. Ini contoh kasusnya ada di Jack Welch di General Electric. Welch menjabat CEO General Electric dari
81 sampai 2001, dan selama masa itu GE melakukan restrukturasi besar, memecah bisnis menjadi unit-unit yang jelas, menetapkan target satu, target dua pada industrinya untuk setiap unit. Gaya transaksionalnya tampak kuat lewat sistem reward atau penalty. Kinerja unit yang bagus mendapatkan bonus, unit yang gagal dipertimbangkan untuk dijual atau ditutup. Sebagai contoh, pada sebuah anak perusahaan GE, yaitu Kidder dan Peabody, terjadi kerugian besar hingga GE harus menanggung beban 210 juta US dollar. Wells kemudian menilai budaya anak perusahaan ini tidak cocok dengan standar GE dan memutuskan untuk melepasnya. Kemudian transformational leadership. Contohnya adalah di Satya Nadella di Microsoft. Nadella menjadi CEO Microsoft sejak 2014 dan membawa perubahan budaya besar dari know it all ke learn it all. Microsoft beralih fokus ke cloud, AI, open source, dan kolaborasi lintas platform, menunjukkan bagaimana pemimpin transformasional mendorong inovasi dan adaptasi. Kemudian yang keempat, case studies untuk charismatic leadership. Ini ada di Ren Zhengfei di Huawei Technologies. Ren Zhengfei sebagai pendiri Huawei menggunakan gaya yang sangat kuat personal karismanya, yaitu berlatar belakang militer, disiplinnya tinggi, kemudian visi besar global. Misalnya turn a few $1,000 into global telecom player. Dalam studi disebut bahwa gaya karismatiknya membantu perusahaan menembus pasar global, mendorong inovasi R&D, dan loyalitas pegawai. Walaupun saya sebelumnya menempatkan ini di charismatic leadership, beberapa literatur juga mengaitkannya dengan transformasional karena perubahan yang besar. Kemudian untuk visionary leadership, yaitu ada di Indra Nooyi di PepsiCo. Nooyi menjadi CEO PepsiCo sejak 2006 dan memperkenalkan strategi performance with purpose, yaitu menggabungkan kinerja bisnis dengan keberlanjutan, kesehatan produk, dan tanggung jawab sosial. Contoh konkretnya, PepsiCo diarahkan untuk masuk ke produk sehat, rendah gula, minuman dan snack yang lebih fit, supaya sesuai tren konsumen global dan tekanan lingkungan. Kemudian ada di trust is the essence of leadership, yaitu trust sendiri ada credibility dan the essence of leadership ada credibility dan trust. Credibility adalah tingkat di mana pengikut memandang seseorang sebagai orang yang jujur, kompeten, dan mampu menginspirasi. Sedangkan trust itu the belief in the integrity, character and ability of a leader. Jadi kepercayaan di dalam integritas itu sendiri, di dalam karakter, kemudian di dalam kemampuan dari seorang leader itu. Untuk concept of trust itu ada integrity, honesty and truthfulness, kemudian competence, technical and interpersonal knowledge and skills, kemudian ada consistency, reliability, predictability, and good judgment in handling situation, loyalty, willingness to protect a person physically and emotionally, kemudian ada openness. Kemudian ada final thought, summary of leadership styles. Pemimpin modern harus menjadi adaptive leader, yaitu mampu memadukan berbagai gaya kepemimpinan sesuai kebutuhan organisasi dan dinamika lingkungan. Kemudian dengan begitu mereka dapat membangun tim yang tangguh, inovatif, dan berorientasi pada hasil jangka panjang. Kemudian untuk importance of adapting leadership style. Dalam dunia bisnis global yang dinamis, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Seorang pemimpin efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan konteks organisasi, karakter tim, dan kondisi lingkungan perusahaan. Sekian presentasi dari Suci. Terima kasih Pak Rudi.